Sepanjang malam, dua perahu nelayan tidak memperoleh apa-apa di jalannya. Lalu keesokan harinya Tuhan Yesus menyuruh supaya jalannya dilemparkan ke tempat yang lebih dalam. Sungguh ajaib. Pendapatan mereka, kedua perahu dipenuhi ikan. Melihat tanda ajaib, Petrus, salah seorang nelayan, tersungkur di hadapan Yesus. Dia merasa tidak layak sebab seorang berdosa. Tetapi Yesus justru memilih dan memanggil seorang yang tidak layak menjadi muridnya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bekerja keras untuk memperoleh ikan untuk kehidupan banyak orang. Sekarang juga bekerja keras supaya banyak orang berdosa boleh hidup oleh percayanya. Selamat hari Minggu kelima setelah Epifanias, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pengenalan Simon kepada Yesus justru dilanjutkan dengan penerimaan panggilan kepadanya menjadi penjala manusia. Saat dia menjala ikan semalaman sampai lelah, namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Yesus memerintahkan menjala di tempat yang lebih dalam. Ternyata hasilnya melimpah ruah. Itu menjadi pengalaman berharga bagi Petrus yang mendapat perintah langsung menebarkan jalannya. Lalu setelah dia menjadi penjala manusia, pengalaman itu menjadi modal dalam pelayanannya, yakni untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saat menjadi murid Yesus ketika pedang menjadi andalannya, dia justru menyangkal gurunya. Namun ketika dia tidak mengandalkan diri, disitulah kekuatannya mengembalakan domba-domba. Saat banyak orang hendak mendengar firman Tuhan di pantai, di sanalah Yesus mengajar mereka di atas perahu Simon. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus ada. Di pantai, di rumah, di hotel, di hutan, di berbagai tempat boleh menjadi tempat dengar-dengaran akan firman-Nya. Hal yang menarik, walau belum berhasil menjala ikan dan sudah sangat kecewa tidak memperoleh penghasilan, perahu Simon terbuka dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi mimbar untuk berkhotbah.
Dan selesai mengajar, dia menyuruh Simon bekerja kembali, lalu diminta bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menyebarkan jalannya. Simon mematuhinya. Begitulah yang menikmati firman Tuhan, percaya dan taat kepada Yesus. Inilah ungkapan dia yang baru dengar-dengaran akan firman Tuhan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu dia dan teman-temannya menangkap sejumlah besar ikan. Kemudian dibantu perahu lainnya. Dan dua-duanya penuh. Istilah orang Batak, maulai. Perahu lainnya ikut menerima berkat. Simeon tersungkur menyuruh Tuhan Yesus pergi sebab dia orang berdosa. Sedang para nelayan dan yang lain takjub akan peristiwa itu. Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dia memenuhinya. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Materi yang baru saja menakjubkan tidak membuat hati Simeon condong kepada materi dan enggan mengikuti Yesus. Justru perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mencerdaskan pemahamannya bahwa dia siap ikut untuk tujuan hidupnya, yakni menjadi murid Tuhan, pelayan penuh waktu. Bila selama ini Petrus dan teman-temannya menjala ikan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, sekarang menjadi penjala manusia, supaya manusia yang dijala ikut dalam arak-arakan kemenangan Kristus terhadap kematian. Apakah tugas yang diberikan Tuhan bagi kita, yang menjadi panggilan kita? Mari kita lakukan dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk panggilan kami, setiap orang. Engkau masih melayakkan kami boleh berperan dalam kehidupan kami, melakukan sesuai dengan panggilan kami, supaya sesama kami ikut dalam kerajaan surga. Sertai kami ya Tuhan, melakukan setiap panggilan kami, sehingga kami setia mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.